Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Seperti Abraham dan Sakeus Beriman. Saudara, kali ini saya ajak kita memperhatikan salah satu perkataan Tuhan Yesus tentang anak Abraham. Yang pertama dalam kisah Sakeus. Ketika Tuhan Yesus sedang menumpang atau bertamu di rumah Sakeus, dikatakan semua orang bersungut-sungut dan berkata, "Ia," Yesus maksudnya, "menumpang di rumah orang berdosa." Mendengar itu, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Lukas 19 ayat 7-9. Sedangkan kepada orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak Abraham, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Yohanes 8 ayat 39. Jadi, kamu bukan anak Abraham. Kenapa orang-orang Yahudi mengaku dan merasa sebagai anak-anak Abraham? Ya, karena secara darah daging mereka keturunan Abraham. Abraham sendiri mendapat sebutan bapa orang percaya. Itulah sebabnya orang-orang yang memiliki percaya atau iman bisa digolongkan sebagai anak-anak Abraham. Tetapi jangan salah, Alkitab juga mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Allah melalui Yesus, oleh imannya itu juga diakui sebagai anak-anak Abraham. Pertanyaannya, iman atau percaya yang seperti apa agar orang bisa digolongkan sebagai anak Abraham? Ingat, karena kepada orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai anak-anak Abraham, Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Kamu bukan anak Abraham, karena kamu tidak melakukan pekerjaan yang Abraham lakukan." Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan yang Abraham lakukan? Apakah iman kita benar seperti iman Abraham? Jadi, memang berat ya saudara untuk digolongkan sebagai orang beriman atau untuk diakui sebagai anak Abraham. Bapak Abraham sendiri dikatakan sebagai bapa orang beriman, bukan sekedar memiliki keyakinan di dalam pikiran atau pengaminan akali. Sebab apa yang dilakukan oleh Abraham, itulah perwujudan dari imannya. Itu berarti yang namanya iman itu tindakan atau perbuatan. Dengan kata lain, harus ada perbuatan untuk membuktikan iman. Kalau kita hanya berkata, "Aku percaya," setan-setan pun juga percaya, bahkan mereka gemetar. Di Yakobus 2 ayat 19 tertulis, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik." Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi, kalau Paulus berkata, "Lihatlah, Abraham dibenarkan karena iman." Iman yang dimaksud adalah perbuatan Abraham. Sedangkan Yakobus menyingkapkan kebenaran bagaimana memiliki iman yang benar. "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang
bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Jadi, iman itu bukan sekedar keyakinan di dalam pikiran, tetapi harus disertai dengan tindakan atau perbuatan. Saudara, ketika Paulus berhadapan dengan orang Yahudi dengan segala kesombongannya, yang memandang bahwa dengan melakukan hukum Taurat, mereka bisa selamat. Dia mengatakan, Paulus mengatakan, tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Iman yang dimaksud Paulus di sini adalah percaya atau keyakinan kepada Yesus yang dibuktikan melalui perbuatan dalam hidup mereka. Jadi bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Maka kalau kita ingin memiliki iman yang benar, iman seperti Abraham harus disertai dengan perbuatan. Dengan perbuatan, iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Saudara, bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Kapan itu? Yaitu ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah. Itulah peragaan iman yang benar, di mana Abraham rela melepaskan apapun, termasuk yang paling disayangi, yang paling dicintai. Kalau saudara perhatikan, Zakius pun demikian. Bukankah bagi Zakius harta atau uang itu segalanya? Tetapi begitu dia percaya Tuhan Yesus, sebagai bukti imannya, semua dilepaskan. Maka kalau ada di antara kita yang masih menyayangi atau mencintai sesuatu lebih dari Tuhan, kita tidak bisa beriman. Selain itu, Tuhan tidak boleh ada yang, maksud saya, selain Tuhan tidak boleh ada yang kita sayangi atau kita cintai. Kalau tidak begitu, berarti kita sedang buka celah bagi iblis. Jadi saudara, agar iman kita benar, kita harus seperti Abraham, rela melepas yang tersayang, yang tercinta. Dan itu bisa harta, kekayaan, hobi, nafsu, harga diri, atau apapun. Kita harus bisa menutup celah terhadap kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Barulah kita bisa mengenakan hidupnya Yesus dan bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita baru bisa melihat kekristenan yang benar. Kristen artinya seperti Kristus. Orang yang mengaku Yesus Tuhan atau percaya kepadanya, ia wajib hidup sama seperti dia hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.